Makan Friends, kenalin nama aku Priscilla dan hari ini kita sedang berada di restoran rumah makan Alam Sungai Andai. Dan tema rumah makan ini, restoran ini adalah rumah makan yang mengangkat masakan Banjar dan suasana alamnya loh guys. Nah guys, kita masuk ya sekarang. Kalian bisa lihat sendiri di sini udaranya itu fresh banget dan banyak sekali pepohonan. Jadi cocok banget buat teman-teman dan keluarga yang mau cari tempat makan dengan suasana alam dan pemandangan yang indah. Dan tenang banget juga loh di sini. Yuk kita masuk. Oh iya guys, kalian tahu nggak kalau bangunan ini ternyata dibantu oleh arsitek yang berasal dari Swiss loh. Keren nggak tuh? Pasti pada nggak tahu kan kalau tempat kayak gini ada di Banjarmasin. Oh iya, kalau kalian udah lihat-lihat di sini tadi, tempatnya itu cukup luas dan nyaman banget buat keluarga ataupun buat kalian yang mau ngedate karena suasananya tenang, asri, dan di sini juga ada kolam renangnya loh. Bisa dipakai buat berenang buat yang mau. Oke guys, jadi makanannya di sini itu masakan-masakan Banjar dan khasnya dan favoritnya makanan yang ada di sini ada haruan tacabur, terus ada sop iga juga, ada gangan belamak, ada gangan telang. Nah itu tadi ada cacapan asam juga loh. Jadi ini masakan-masakan Banjar yang patut kita coba pokoknya ya. Makanannya udah datang, mari bu makanan. Oke, sekarang waktunya kita buat cobain makanannya ya. Di sini ada haruan tacabur, terus ada nila bakar, ada ayam geprek, terus di sini ada gangan balamak. Sini ada sop iga. Ini dua ini yang the best menunya di resto ini sih. Terus ada telang batanak. Wah, lucu-lucu ya guys namanya ya. Telang batanak dan di sini ada bebek rempah. Oh iya, di sini juga makanannya nggak terlalu mahal, masih pas buat di kantong kalian semuanya, apalagi buat makan-makan bersama keluarga karena makanannya itu kira-kira harga 20-30 ribuan gitulah buat satu menunya. Sebelum kita makan, kita basahin dulu ya kan. Kita mau minum ini matcha, jadi teh hijau kayak gitu. Kita coba ya. Seger banget, apalagi habis di sini momen-momen berbuka puasa, pastinya makan makanannya enak dan seger, diawali dengan minuman yang manis juga. Oke, langsung kita makan. Kita makan ini dulu ya, sop iga dulu. Nah ini sop iganya, di sini ada tomat, ada kentang, ada wortel, ada iga yang super gede ini. Kita cobain dari kuahnya dulu ya. Ya ampun, rasa iganya itu beneran. Kita cobain iganya sekarang. Wah, nggak perlu effort buat motong iganya guys. Coba lihat, langsung kepotong. Kita cobain bareng kuahnya. Lembut, selembut-lembutnya dagingnya, nggak perlu effort buat ngunyah, langsung kepisah, langsung enak banget buat dimakan. Kita makan pakai nasi ya. Oke, sekarang kita mau cobain yang haruan tacabur ini. Mungkin nama tacabur itu karena dia berkuah ya guys ya. Nah di sini ada belimbing wuluhnya. Kita pakai tangan aja, aku udah cuci tangan kok, tenang. Ada belimbing wuluh, ada lomboknya juga. Kita langsung cobain aja. Wow, oke. Kita pakai nasi ya. Celupin dulu.
Ini kayaknya haruannya itu dibakar dulu, baru dikasih kuah yang asem gitu loh guys. Jadi tambah seger. Enak banget, enak. Tadi udah cobain haruan ini, sekarang kita pindah ke ayam geprek ini ya. Udah nggak sabar banget karena lomboknya itu menggoda banget loh buat dimakan. Wah, ternyata dagingnya langsung lepas gitu guys. Kita cobain, apakah dagingnya empuk? Pedesnya lumayan, ada asin-asinnya gitu. Tapi kalau aku ngasih tahan sih, bukan tingkat kepedasan yang terlalu pedas banget, tapi masih wajar dan enak banget buat dimakan. Wah, akhirnya udah selesai makan, kenyang banget, udah makan segini banyak. Dan kalian mesti cobain di sini karena suasana yang enak dan lumayan juga buat rasa-rasa makanannya yang ada di sini. Sekarang kita mau ke ownernya dulu, kita mau tanya-tanya beberapa hal nih. Yuk. Halo Bu, selamat sore. Nah, jadi guys, kita sudah bersama owner dari Resto Rumah Alam di Sungai Andai ini. Kita kenalan dulu ya. Ibu namanya siapa, Bu? Nama saya Rahmalina Bahriyati. Rahmalina. Saya panggil Ibu Lina, Lina gitu ya, Bu, aja, ya. iya. Nah, ini Ibu Lina, owner dari Rumah Makan Alam ini. Nah, kita mau tanya-tanya nih. Bu, mungkin tempat ini sudah berdiri berapa lama, Bu ya? Oh ya, kalau berdiri tempat ini itu sekitar 5 tahun yang lalu. Cuman kalau untuk umum baru setahun ini. Oh, baru dibuka untuk umum setahun ini ya, Bu ya. Oke. Rumah ini pada dasarnya ini rumah pribadi. Oh, ini rumah pribadi. Iya. Jadi kami tinggal di sini juga dan sudah 5 tahun tinggal di sini. Oh, betul. Oke. Terus ini kan unik ya, Bu ya, bangunannya. Ada kolam renang juga, padahal di tengah-tengah hutan kayak gini ya, Bu ya. Kayak ada pohon-pohon yang masih asri gitu. Tapi unik banget bangunannya. Kira-kira apa sih, Bu, yang terbesit sampai bikin bangunan yang seperti ini? Iya, awalnya ini adalah cita-cita keluarga, punya hunian kayak di kampung, di desa gitu. Kan kita semua kebetulan nih, saya bapaknya tidak asli dari kota. Jadi kita bercita-cita aja pengen bisa pulang ke desa, ke apa. Akhirnya terinspirasi kita membangun rumah yang bernuansa alam, berasa kita di kampung lah, jauh dari hiruk pikuk kota. Kan Sungai Andai padat banget nih. Iya, betul ya, Bu. Sekarang udah padat banget. Ternyata tercipta rumah yang sesuai impian, Bu ya. Karena di tengah-tengah kota masih banyak sekali pohon di sini. Dan akhirnya bikin restoran juga ya, Bu ya. Dan akhirnya awalnya rumah ini kami untuk kegiatan pribadi aja, kegiatan seputar komunitas. Kami punya komunitas, kegiatan-kegiatan seputar pemberdayaan, dan itu tempat ini kami dedikasikan untuk itu awalnya. Nah, mungkin karena tempatnya menarik, banyak yang upload di media sosial, akhirnya lama-lama banyak orang umum yang datang, dan akhirnya kita terinspirasi untuk membukanya menjadi umum, jadi rumah makan. Dan kebetulan juga yang bekerja di sini adalah kelompok-kelompok pemberdayaan perempuan yang kami bina selama ini. Wah, keren banget, sungguh menginspirasi kita nih, Bu ya. Oke. Nah, tadi Ibu bilang ada komunitas kelompok-kelompok pemberdayaan gitu ya, Bu ya. Kalau saya boleh tahu nih, pemberdayaan yang kayak gimana sih, Bu? Iya, awalnya itu kita bergerak di pemberdayaan perempuan di bidang kuliner. Jadi khusus masakan-masakan tradisional, kue-kue maupun masakan. Kita meng-hire perempuan-perempuan potensial yang tidak mempunyai kesempatan untuk mengembangkan potensi dirinya. Nah, kegiatan itu kita mulai di tahun 2015 di bawah bendera LK3. LK3 itu Lembaga Kajian Keislaman Kemasyarakatan. Itu lembaga yang selama ini kami beraktivitas di situ. Dari 2015 itu kita membuat kelompok kuliner yang namanya Warung Rukun. Namanya Pizza Rukun makanya. Kemudian warung rukun ini isinya berbagai macam agama, bermacam suku, dan termasuk kebiasaan-kebiasaan. Di situ kita mengasah masing-masing potensi dalam bidang kuliner sampai melahirkan
UKM lah yang sekarang sudah mandiri. Salah satu hasil dari produk warung rukun dahulu adalah pizza rukun. Oh begitu. Iya. Rupanya latar belakangnya Latar guys. belakangnya. Adanya pizza rukun ternyata lumayan berdampak buat sekitar Iya, juga nih ya Bu ya. Oke keren Nah, banget. selain dari pemberdayaan kuliner, kita juga sekarang di pemberdayaan craft, kerajinan tangan. Yang terutama khusus yang handmade ya, seperti sasirangan dan ekoprint, dan kita juga membuka kelas-kelas menjahit. Jadi di Rumah Alam ini bukan hanya rumah makan, tapi kita juga membuka kelas-kelas untuk pemberdayaan perempuan khususnya. Di sini sudah berlangsung kelas menjahit, kelas pelatihan sasirangan yang alam, kita khusus alam karena sesuai dengan tema Rumah Alam. Kemudian juga kerajinan-kerajinan yang berbahan baku rotan ataupun kain-kain seperti itu. Oke, berarti itu kelas-kelasnya diadakan nih Bu ya? Di sini, Mungkin iya, ada ada. jadwal-jadwalnya Ada, gitu ya Bu iya. ya? Oke, kalau mau tahu lebih lanjut, ntar bisa langsung tanya aja ya guys. Iya. Saya ada dengar-dengar nih Bu, kalau ada event-event yang pernah diadakan juga nih Bu di sini Iya. katanya. Boleh tahu nggak Bu, itu event-event kayak gimana sih Bu? Ya, salah satu yang terakhir event yang kami laksanakan itu apresiasi untuk para perempuan, para pengrajin yang telah bermitra dengan kami. Kita mengadakan Karasmin. Karasmin itu kan kayak perayaan. Oh Nah, Karasmin ini memadukan antara 3 ekrab tadi, kuliner, kemudian sasirangan alam dan fashion. Nah, jadi kita mengadakan ada lagu Banjar. Jadi ibu-ibu di sepanjang rumah ini membuka masakan atau kue-kue yang mereka praktekkan langsung. Pengunjung bisa langsung melihat proses pembuatan kuenya dan mencicipinya. Terus ada fashion show yang memperagakan karya-karya dari pengrajin yang ada di Rumah Alam ini, sambil kita mendengar lagu-lagu Banjar yang diciptakan oleh pengarang orang Banjar juga dengan tema-tema alam. Baru saja. Oh baru, kapan Bu kemarin Bu? Sebelum bulan puasa. Oh sebelum bulan puasa. Wah, Berarti ya 1 bulan yang lalu lah. Kemungkinan ada lagi nanti. oh ada lagi ya. Boleh tuh nanti kita di info-info ya Bu ya. Melalui media sosial nanti kita juga seberin nih supaya orang banyak tahu tentang Rumah Alam ini bukan cuman restoran, ternyata ada juga kelas-kelas khususnya untuk memberdayakan para ibu-ibu di luar sana, para wanita-wanita di luar sana untuk menjadi semakin kreatif ya. Mudah-mudahan. Di sini juga ada kolam renang Bu, ya Bu ya. Itu bisa digunakan untuk umum juga Bu. Iya, sekarang sudah kami buka untuk umum dengan tarif 25.000 per orang. Nah, cuman kolamnya itu lumayan dalam, 1 meter 70. Oh waduh, saya tenggelam dong Bu, saya 154. Khusus yang bisa berenang karena memang kan awalnya memang tidak untuk umum. Jadi kami belum kepikiran tuh untuk men-set yang bisa untuk umum, untuk khusus yang anggota keluarga sini yang memang memang mau berenang betulan. Iya. Tidak menyangka rumahnya bisa menjadi tempat umum. Ya akhirnya begitulah, tapi lumayan banyak dan sering juga pengunjung yang berenang. Oh gitu. Wah, 170 ya tadi Bu ya. Iya. 170 cm, jadi lumayan harus hati-hati nih kalau saya mau berenang di situ ya. Oh iya Bu, saya ada pernah baca katanya di sini untuk makanan-makanan Banjar kan ada gangan-gangan kayak gitu ya Bu. Iya. Ada yang pakai santan. Oh iya. Kalau biasanya, tapi katanya di sini nggak pakai santan tapi pakai fiber cream. Iya. Apakah itu benar Bu? Iya, jadi untuk masakan di Rumah Alam sendiri kami berusaha untuk menyajikan makanan sehat. Antara lain kita tidak memakai santan kelapa, tapi kita ganti dengan fiber. Kemudian kita tidak makan MSG juga, MSG ya. Kemudian juga kita ada menu-menu sehat yang memang kita ambil dari halaman Rumah Alam seperti minuman herbal kayak bunga talang. Iya nanti ya cicipin. Sirup bunga talang itu salah satu minuman yang favorit juga karena itu kalau misalnya minuman campuran itu seperti blue ice ya rasanya yang warna biru, nanti kalau dicampur dengan ada campuran kalau di sini kami pakai jeruk nipis warnanya jadi ungu. Minuman magic lah jadi kata. Tapi herbal. Dari alam di sekitar dari sini ya. Nah, ini pertanyaan terakhir Bu ya dari saya.
ya. Kalau di hari-hari biasanya Bu, selain bulan puasa ini, biasanya buka dari jam berapa sampai jam berapa Bu ya? Kita buka setiap hari mulai jam 11 sampai jam 5 sore. Oh, 11 sampai jam 5 Iya. sore. Oke, ini buat para pengunjung di luar sana yang mau berkunjung ke sini, bisa dari jam 11 siang sampai jam 5 sore restoran ini dibuka gitu. Oke. Terima kasih Ibu Sama-sama. untuk kesempatannya bisa bertanya-tanya lebih banyak tentang restoran Rumah Alam di Sungai Andai ini ya. Pasti kalian gak nyangka di Sungai Andai ada rumah alam restoran ini dan juga ada kelas-kelas untuk pemberdayaan perempuan juga. Kalau mau lebih tahu langsung aja datang ke sini ya. So, sekian jalan-jalan kita buat hari ini. Udah muterin dan nyobain makanan di Rumah Alam Sungai Andai. Makanannya enak dan suasananya di sini juga sejuk, tenang banget, cocok buat kalian yang mau buat makan bersama keluarga ataupun bersama orang tersayang. Yang mau tahu langsung searching aja di Google Maps Rumah Alam Sungai Andai. Pasti ketemu dan gak akan nyasar, dijamin. Dan sekian dari saya, Priscilla dari Heaven Culinary. Sampai jumpa di video berikutnya.